Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian akhir semester. A. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Melihat petir yang dahsyat. Ini pernyataannya ya, melihat petir yang dahsyat. Melihat gedung bertingkat yang megah. Melihat kecanggihan teknologi yang luar biasa. Melihat sesuatu yang menakjubkan yang tidak baik. Melihat sesuatu kecelakaan yang dahsyat. Ini dari 5 pernyataan di atas. Kalimat thayyibah subhanallah diucapkan ketika melihat seperti pada pernyataan nomor berapa? A. Nomor 1 atau nomor 4 dan nomor 5. Nomor 1 itu melihat petir yang dahsyat. Nomor 4 melihat sesuatu yang menakjubkan yang tidak baik. Nomor 5 melihat sesuatu kecelakaan yang dahsyat. Apakah kalimat thayyibah subhanallah diucapkan ketika melihat pernyataan di atas? Nomor B, apakah nomor 2 melihat gedung bertingkat yang sangat megah? Nomor 3 melihat kecanggihan teknologi yang luar biasa. Dan yang keempat melihat sesuatu yang menakjubkan yang tidak baik. Menakjubkan tapi tidak baik. Seperti gempa bumi, tanah longsor. Itu menakjubkan tetapi tidak baik. Nomor C, apakah pernyataan nomor 2 atau nomor 3 dan nomor 5? Nomor D, apakah pernyataan nomor 3? Apa nomor 4? Apa nomor 5? Mana yang benar? A, B, atau C, atau D? Kalau belum jelas, ulang lagi. Dikembalikan lagi videonya. Nomor 2, pertanyaan nomor 2. Kalimat thayyibah subhanallah selain diucapkan ketika melihat sesuatu yang tidak baik dan menakjubkan, juga diucapkan ketika bagaimana? A. Melihat pandangan yang indah. Melihat pemandangan yang indah. B. Berperan melawan musuh. B. Berperang melawan musuh. C. Mengingat imam sholat ketika lupa. C. Mengingatkan imam sholat ketika lupa. D. Melihat gedung yang megah dan indah. Mana jawabannya ini? A, B, atau C, atau D? Kalau kalimat thayyibah subhanallah selain diucapkan ketika melihat sesuatu yang tidak baik dan menakjubkan tadi, juga diucapkan ketika apa subhanallah itu? Apakah ketika melihat pemandangan yang indah, atau ketika berperang melawan musuh, atau ketika mengingatkan imam sholat, atau ketika melihat yang megah, ketika melihat gedung yang megah dan indah? Nomor 3. Pada hari libur, Syafa dan keluarga berlibur ke Taman Mini Indonesia Indah. Di sana Syafa melihat banyak miniatur dari berbagai provinsi di Indonesia yang sangat indah. Syafa pun tidak lupa mengucapkan apa? Jadi Syafa ini ke Taman Mini ya, melihat miniatur yang sangat indah. Syafa ini akan mengucapkan apa? Ayo, apakah Allahu Akbar? B. Alhamdulillah. C. Masya Allah. D. Subhanallah. Kalau belum jelas pertanyaannya, ulang lagi, review lagi videonya. Nomor 4. Ketika melihat gunung meletus, banjir bandang, dan kebakaran, kita ucapkan apa?
Kalau ada gunung meletus, kita ucapkan apa? Apakah A. Allahu Akbar, B. Masya Allah, C. Subhanallah, D. Astagfirullah. Nah, pertanyaan selanjutnya. Yang kelima ini sebenarnya, tapi tulisannya salah ini. Ini pertanyaan yang kelima. Kalimat thayyibah, Masya Allah, mempunyai arti A. Masya Allah itu apa artinya yuk? Apakah A. Hanya kepada Allah aku berserah, B. Allah lah yang menghendaki demikian, C. Hanya kepada Allah lah kami menyembah, D. Hanya kepada Allah lah kami berlindung. Masya Allah itu apa artinya? Pilih jawaban A, B, atau C, atau D. Nomor 6. Pada hari Minggu, Widya seperti biasanya membantu ibunya menyapu. Tanpa sengaja dia melihat berita di TV. Di sebuah daerah baru, ibu-ibu melahirkan bayi kembar. Di sebuah daerah baru saja ibu-ibu melahirkan bayi kembar. Langsung dia bayi kembarnya itu 5. Widya pun takjub dengan mengucapkan apa? Widya ini dia melihat berita ada ibu melahirkan bayi 5. Apa yang diucapkan Widya ketika dia takjub? A. Apakah Allah Akbar, B. Masya Allah, C. Subhanallah, D. Astagfirullah. Pertanyaan nomor 7. Dengan membiasakan membaca Allah Akbar, hikmah yang diperoleh adalah A. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. B. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari sifat sombong. C. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kekuatan diri. D. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan membiasakan membaca Allah Akbar, maka hikmah diperoleh adalah apa? Hikmah membaca Allah Akbar itu apa? Apakah mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala dari Allah? B. Mendekatkan diri kepada Allah dan terhindar dari sifat sombong. C. Mendekatkan diri kepada Allah dan mendapat kekuatan diri. Ini semuanya mendekatkan diri kepada Allah semuanya ya, tapi yang dannya ini, dan apakah dan dia dapat pahala, apakah dia terhindar dari sifat sombong dan mendapat kekuatan diri dan mendapatkan nikmat dari Allah, itu bedanya ini ya. Jawaban A, B, C, D ini pertanyaan di akhir kalimatnya ini yang beda. Pilih A, B, atau C, atau D. Pertanyaan nomor 8. Membaca kalimat thayyibah harus sesuai dengan keadaannya. Berikut peristiwa yang tepat untuk membaca kalimat thayyibah Allah Akbar. Kalimat thayyibah Allah Akbar ya. Kalimat Allah Akbar itu berikut peristiwa yang tepat untuk kita baca itu apa? Apakah ketika selesai melaksanakan pekerjaan? Itu A. Yang B-nya pada waktu menerima hadiah ulang tahun, apakah kita bilang Allah Akbar? C. Ketika melihat kejadian luar biasa, apakah kita mengucapkan Allah Akbar? D. Pada waktu jauh dari sepeda, pada waktu jatuh dari sepeda, apakah kita membaca Allah Akbar? Mana? A, B, C, atau D? Pertanyaan nomor 9. Berikut yang merupakan pengamalan dari sifat Al-Aziz adalah A. Mengucapkan salam jika bertemu. Ini Al-Aziz itu Allah Maha Kuasa ini. Jadinya kita berkelakuan setiap hari itu sesuai sifat Al-Aziz Allah Maha Kuasa itu. Apakah yang kita amalkan, yang kita lakukan setiap hari itu sesuai dengan sifat Allah Al-Aziz, Allah Maha Kuasa? A. Mengucapkan salam jika bertemu. Ini pengamalan yang kita tetap lakukan. Mengamalkan sifat Al-Aziz. Apakah kita ketika mengucapkan salam
mengucapkan salam jika bertemu itu tetap kita mengucapkan salam, itu Al-Aziz, Allah Maha Kuasa. B. Berbaik sangka kepada orang lain, apakah itu termasuk Allah Maha Kuasa. C. Tegar dalam menghadapi musibah, Allah Maha Kuasa, apakah kita tegar dalam menghadapi musibah. D. Rukun kepada sesama, ini supaya kita bisa mengamalkan Allah Maha Kuasa itu. Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Caranya kita itu bisa mengamalkan sifat Al-Aziz Allah Maha Kuasa itu, apakah kita beri salam, apakah kita berbaik sangka, apakah kita akan tegar, apakah kita akan rukun kepada sesama, itu mana yang lebih tepatnya ini? Yang lebih tepatnya mana? Nomor 10. Sifat Allah Al-Aziz artinya A. Al-Aziz, Allah Maha Kuasa atas seluruh alam seisinya. B. Allah Maha membentuk rupa semua makhluk. Membentuk rupa ini yang membentuk rupa kita ya. C. Allah Maha Perkasa, tidak membutuhkan orang lain. D. Allah Maha Pengasih dan tidak pilih kasih. Apakah arti Al-Aziz yang sebenarnya? Mana yang lebih tepat ini artinya? Nomor 11. Berikut yang merupakan pengamalan dari sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus adalah A. Sabar dan tabah menghadapi cobaan. B. Belajar dengan sungguh-sungguh. C. Menjaga kebersihan badan dan hati. D. Mengucapkan salam jika bertemu. Al-Quddus itu Allah Maha Suci ya. Kalau Allah itu Maha Suci, gimana cara kita mengamalkannya? Apakah kita akan sabar dan tabah dalam ada cobaan? Apakah kita akan belajar dengan sungguh-sungguh? Apakah kita menjaga kebersihan badan dan hati? Apakah mengucapkan salam jika bertemu? Nah, supaya kita sesuai dengan Allah Maha Suci Al-Quddus. Yang 12. Bilal bin Rabah adalah budak berkulit hitam yang diserahkan ayahnya kepada Umayyah bin Khalaf. Sifat tabah dan sabar bila terhadap sifat tabah dan sabar bila terlihat ketika apa? Bilal itu kelihatan dia sabar dan tabahnya itu ketika tetap mempertahankan keyakinan meskipun mendapatkan siksaan. Apakah tetap mempertahankan harga diri meskipun mendapatkan hinaan? Mana yang lebih tepat ini? C. Sabar dan tabah dalam membela keluarganya meskipun mendapat siksaan. Apakah dia sabar membela keluarga? D. Tetap bersabar dan tabah dalam menghadapi miskin dan kekurangan. Mana yang lebih tepat ketika kita mempelajari kisah dari Bilal bin Rabah. Nomor 13. Kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, yang pasti tidak terbatas. Kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dan tidak terbatas. Hal ini karena Allah bersifat apa? Al-Malik, apa arti Al-Malik? Mari kita tahu. Al-Quddus, apa arti Al-Quddus? Al-Aziz, Al-Mu'min. Allah itu maha sempurna kekuasaannya ya. Kekuasaan dan kerajaan. Mana yang Asmaul Husna berarti kekuasaan dan kerajaan ya. Ini pilih. Pak Ali adalah seorang kepala desa yang tidak pernah berbuat sombong dan semena-mena dalam menggunakan jabatannya. Menurut jabatan hanyalah titipan Allah. Dalam hal ini, Pak Ali mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa taala apa? Pak Ali ini menurut dia itu jabatan itu hanya titipan Allah. Jadinya Pak Ali ini mengamalkan sifat Allah yang mana? Apakah dia mengingat Allah itu Maha Al-Malik,
Apakah dia mengingat Allah Ta'ala itu Maha Al-Quddus, atau Maha Al-Aziz, atau Maha Al-Mu'min? Dia mengamalkan sifat Allah, yaitu mengingat Allah Ta'ala itu mempunyai sifat apa. Pilih A, B, C, atau D ya. Nomor 15. Kitab suci Allah diturunkan agar manusia tidak berada dalam kesesatan dan tidak jauh dari apa yang dikehendaki Allah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi diturunkannya kitab suci adalah A. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Apakah ini kitab suci Allah itu diturunkan agar manusia tidak berada dalam kesesatan? Apakah pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi diturunkannya kitab suci adalah apa? Yang ini pernyataan tadi itu. Pernyataan di atas yang kitab suci Allah diturunkan agar manusia tidak berada dalam kesesatan dan tidak jauh dari apa yang dikehendaki Allah. Ini pernyataan ini menunjukkan fungsi dari kitab suci yang sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW itu A. Apakah ya sebagai pedoman hidup bagi manusia, itu Al-Quran? Apakah sebagai kabar gembira? Apakah sebagai bahan bacaan bagi manusia? Yang mana ya? Jawabannya lebih tepat dari pernyataan di atas. Nomor 16. Mengapa Allah menurunkan kitab suci? Mengapa Allah menurunkan kitab suci? A. Untuk dibaca dan dihafalkan oleh seluruh umat manusia. B. Untuk ditulis dan dihafalkan agar selalu diingat. Apakah untuk dijadikan hiasan dan sebagai bahan bacaan? Dan D. Apakah untuk dijadikan pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia? Mana yang lebih tepat ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab suci itu untuk apa? Mana yang lebih tepat? Nomor 17. Sa'labah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya rajin beribadah. Namun setelah kaya raya banyak yang berubah dari diri Sa'labah. Sikap yang harus kita hindari dari kisah Sa'labah adalah ini. Sikapnya Sa'labah ini gimana? Ini kita jangan tiru ya, kita harus hindari, jangan tiru kisah Sa'labah ini. Yang A. Bekerja dengan semangat yang tinggi agar mendapatkan hasil maksimal. Apakah itu sifat Sa'labah yang kita tiru? Apakah sifat Sa'labah yang kita hindari? B. Jika mempunyai harta, kita dermakan kepada orang yang membutuhkan. Apakah itu yang kita hindari? C. Terlalu sibuk mengurus harta dan kekayaan hingga melalaikan sholat. Apakah itu kita hindari? D. Rajin berdoa dan beribadah kepada Allah dalam setiap kesempatan. Apakah itu yang kita hindari? Yang mana yang kita akan hindari? Apakah A tadi yang kita hindari, atau B, atau C, atau D ya? Nomor 18. Sa'labah adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Pada mulanya rajin sholat berjamaah, namun setelah menjadi kaya, Sa'labah sibuk mengurus hartanya dan tidak pernah terlihat lagi sholat berjamaah di masjid. Bagaimana menurut pendapatmu tentang sikap Sa'labah tersebut? Apakah kamu itu setuju karena Sa'labah lama hidup menderita sehingga sudah saatnya dia menikmati apa yang dimilikinya? Gimana ini menurut pendapat kalian itu? Apakah kalian itu setuju melihat Sa'labah itu berkelakuan seperti ini? Apakah kalian akan setuju dia itu tidak sholat berjamaah lagi karena dia sudah lama
hidup menderita. Yang B, itu pernyataan yang A tadi ya. Apakah kalian setuju? Nah, jawaban yang B, apakah kalian itu setuju? Karena apa yang dilakukan Salabah adalah sangat wajar untuk menikmati yang selama ini diimpikan. Apakah kalian itu setuju melihat Salabah itu tidak sholat berjamaah lagi? Tidak mau beribadah lagi? Apakah kalian itu setuju? C, tidak setuju. Nah, apakah kalian itu tidak setuju? Karena seharusnya itu Salabah itu bersyukur kepada apa yang diperoleh dan semakin tekun beribadah. Seharusnya gitu ya. Mana jawaban kalian? Apakah kalian itu tidak setuju dengan cara Salabah? Nah, yang terakhir tidak setuju karena seharusnya Salabah menyedekahkan hartanya kepada Allah. Kalian itu tidak setuju kepada Salabah, caranya itu tidak lagi mau ibadah dengan rajin, tidak mau bersedekah. Apakah kalian itu tidak setuju? Karena alasan apa? Karena seharusnya Salabah menyedekahkan hartanya kepada Allah. Nah, itu mana jawaban tadi yang terbaik? Apakah A, B, atau C, atau D ya? Ini nomor 18. Sekarang nomor 19. Ibadah yang ditinggalkan oleh Salabah adalah apa? Dalam kisah yang kalian pelajari itu, apakah ibadah sholat dan hajinya Salabah yang dia tinggalkan? Apakah sholat dan zakat? Apakah puasa dan haji? Apakah sholat dan puasa? Mana yang dia tinggalkan dalam pelajaran kalian? Mana Salabah yang dia tinggalkan ibadahnya yang kalian pelajari? Nomor 20. Orang-orang kafir Quraisy menyiksa Bilal dengan tanpa belas kasihan. Mengapa hal ini dilakukan? Mengapa orang kafir itu menyiksa Bilal? Apakah membenci Bilal merupakan keturunan berkulit hitam? Apakah mereka itu orang kafir itu menyiksa Bilal itu apakah karena sebagai pelajaran bagi orang yang mengikuti Nabi Muhammad? Yaitu alasannya dia menyiksa Bilal. Nomor C, Bilal bin Rabah seorang budak yang berani sama tuannya. Apa alasan orang kafir Quraisy menyiksanya? Apakah nomor C ini? Nah, dan yang terakhir, apakah nomor D ini sebagai ujian agar para budak berkulit hitam tidak membantah tuannya? Apakah alasannya itu mereka itu akan sebagai ujian? Alasan orang Quraisy ini menyiksa Bilal itu apakah dia buat ini sebagai ujian kepada orang berkulit hitam? Ya, jawab. Nomor 21. Sikap Bilal bin Rabah. Sikap Bilal bin Rabah ketika mendapat siksaan kafir Quraisy dalam mempertahankan imannya. Nah, sikap Bilal bin Rabah mendapat siksaan kafir Quraisy dalam mempertahankan imannya. Sikap Bilal ini apa? Apakah dia yang selalu senyum dan tidak marah kepada orang kafir yang menyiksanya dan selalu mengikuti perintahnya? Apakah Bilal itu mengikuti perintah orang kafir? B, sabar dan tabah menerima semua siksaan itu karena itu masih terasa ringan dibanding kecintaannya kepada Allah. Apakah Bilal ini sabar dan tabah menerima siksaan karena dia itu merasa siksaan Allah itu lebih berat dan yang dia terima ini masih ringan? C, sabar dan tabah dalam menerima siksaan serta mengikuti semua kemauan orang kafir yang menyiksanya. D, sabar dan tabah dalam menerima siksaan tetapi kalau siksaannya sudah terasa berat bila mengikuti perintahnya. Apakah dia akan ikuti ketika sudah merasa berat Bilal ini? Mana yang benar? Pertanyaan nomor 22. Keteladanan yang dapat kita ikuti dari Bilal bin Rabah adalah apa? A, suka menolong dan rela berkorban demi agamanya. B, keteguhan dalam mempertahankan keyakinannya. C, keteguhan dan kesabaran dalam mempertahankan sukunya. D, kebaikan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Mana keteladanan yang kita ikuti dari Bilal bin Rabah ini? Nomor 23. Suatu hari Pak Lurah memberikan kepercayaan kepada Bilqis
Sikap Bilqis seharusnya apa? Bilqis ini diberikan kepercayaan oleh Pak Lurah. Sikap Bilqis seharusnya apa? A. Menolak karena tidak mampu. B. Menerima apapun akibatnya. C. Menerima dan menjalankan sesuai kemampuan. D. Menghargai kepada yang memberi tugas. Gimana sikap Bilqis yang seharusnya itu? Sikap Bilqis yang seharusnya ya, gimana? Pilih A, B, C, atau D. Nomor 24. Menjaga tubuh agar selalu sehat dan terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah jenis amanah yang mana? Menjaga tubuh agar selalu sehat itu apakah jenis amanah yang mana? Menjaga tubuh agar selalu sehat dan terus bersyukur kepada Allah ya. Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga tubuh ini apakah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kepada manusia? Apakah ke nomor C-nya juga manusia? Dan D ini diri sendiri. Menjaga tubuh agar selalu sehat dan terus bersyukur pada Allah. Jenis amanah kepada siapa? Itu saja pertanyaan kita. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar dan yang tepat dan benar. Ini isiannya besok insya Allah belakangan. Kita sampai nomor 24 dulu ya. Terima kasih banyak telah menjawab semua pertanyaan PR-nya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.